Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Teh Nabila. Siang Teh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih dan selamat datang Astagfirullahaladzim. Terima kasih sudah bersedia hadir dan selamat datang juga di sesi keempat ya Teh ya. Berarti Teh Nabila udah melewati 3 sesi kemarin. Dan sekarang alhamdulillah sudah di penghujung di sesi akhir ya Teh. Nah, selama seminggu kemarin apa nih perubahan positif yang Teh Nabila rasain? Setelah kan minggu kemarin Teh Nabila ada tugas ya kalau nggak salah. Nah, selama 1 minggu itu apa nih yang Teh Nabila rasain? Apa yang Teh Nabila dapatkan? Jadi lebih ini Teh. Itu lebih bisa memanage waktu ya Teh, salah satunya itu. Terus bisa juga tidak lagi menunda tugas. Oke, berarti di 1 minggu kemarin itu Teh Nabila jadi ngerjain tugasnya jadi lebih giat lagi, terus juga bisa mengatur waktu dengan baik karena mungkin Teh Nabila juga udah ngerjain tugas yang buat schedule ya. Iya. Nah itu jadi waktu Teh Nabila itu berjalan dengan baik gitu ya, pekerjaan yang Teh Nabila punya itu dikerjakannya juga dengan baik gitu tanpa ada rasa terburu-buru ataupun ada pekerjaan yang tertunda yang bisa membuat menjadi beban pikiran buat Teh Nabila. Nah, kalau boleh tahu nih, setelah 1 minggu itu kan Teh Nabila ngerjain tugas tuh, apa nih yang Teh Nabila rasain? Ke diri sendiri. Iya, diri sendiri yang Teh Nabila rasain. Senang, oke. Senangnya itu persisnya seperti apa? Jadi udah bisa, senang banget nih Teh. Jadi lebih emang udah benar-benar bisa nih melawan malas gitu. Oke, mungkin lebih ke Teh Nabila itu ngerasa bangga ke diri Teh Nabila karena udah bisa ngelewati permasalahan itu juga. Terus juga kayak waktu Teh Nabila itu tertata gitu karena Teh Nabila udah buat schedule mungkin ya. Oke, berarti nih untuk sekarang kalau diskalakan dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Teh Nabila masih ngerasa belum tercapai apa-apa dan 10 itu sudah tercapai apa yang Teh Nabila pengenin dari sesi 1. Sekarang di skala berapa? 9,5 deh. 9,5. Kenapa dengan skala tersebut? Kenapa enggak terendah ataupun enggak naik jadi 10? Itu Teh karena kan skala 9,5 Teh emang udah benar-benar cukup menurut aku. Ya berarti Teh Nabila ngerasa skala tersebut itu bisa dikatakan sudah optimal mungkin ya. Yang Teh Nabila rasain, yang Teh Nabila laluin dan yang Teh Nabila bisa selesai itu udah ngerasa udah benar-benar optimal aja gitu. Oke. Nah, berhubung sekarang sesi akhir nih, berarti kita harus evaluasi juga atau refleksi juga. Kayak di sesi pertama nih, apa yang Teh Nabila dapetin waktu itu di sesi pertama? Sesi pertama lebih ke salah satunya itu ya Teh bisa punya teman curhat juga ya. Terusnya gimana sih cara melawannya? Emang kan pas sesi 1 mah emang berat banget ya Teh untuk ngerjain tugas, terusnya mengatur waktu juga gitu. Oke, lebih ke tahu arah tujuan kamu mungkin ya. Oke, kalau di sesi kedua apa nih? Sesi kedua mah dari diri sendiri mah harus sadar juga kalau misalkan ada tugas itu lebih kalau emang tidak bisa nanyain ke temen gitu Teh. Oke, jadi di sesi kedua Teh Nabila jadi tahu nih ketika Teh Nabila punya tugas dan tugas itu tertunda karena ketidakmengertian tugas tersebut, Teh Nabila berinisiatif untuk bertanya ke temannya. Karena kalau misalnya Teh Nabila tidak bertanya, penundaan tugas itu akan terus terjadi. Mungkin itu salah satunya. Jadi Teh Nabila jadi tahu langkah yang harus diambil ke depannya. Oke, berarti di sesi ketiga nih apa yang Teh Nabila dapat? Sesi ketiga jadi harus lebih mencapai emang kesuksesan karena
mengingat masa lalu juga pernah gitu teh. Oke, berarti di sesi ketiga Teh Nabila jadi termotivasi oleh kesuksesan di masa lalu ya. Oke, karena di sesi ketiga Teh Nabila udah bisa ngebayangin di kursi masa depan itu dan udah ngalamin kesuksesan di masa lalu. Di sana juga Teh Nabila merasa termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Oke, berarti di ketiga sisi tersebut, menurut Teh Nabila, di sesi mana yang menurut Teh Nabila itu paling berkesan? Kayak keingat aja gitu, teringat wae. Sesi ketiga. Di sesi ketiga, kenapa? Karena kan emang ngebayangin juga nih dari masa lalu juga berhasil gitu. Oke, Jadi termotivasi kembali gitu teh. Oke, berarti di sesi ketiga itu Teh Nabila ngerasa paling berkesan karena di pengalaman masa lalu Teh Nabila juga jadi ingat bahwa Teh Nabila itu pernah mengalami kesuksesan itu. Oke, berarti dari ketiga sesi yang pernah Teh Nabila alamin, berarti Teh Nabila itu udah ngerasain setiap sesinya itu perubahan-perubahan positif ya yang Teh Nabila rasain. Nah, kalau boleh tahu nih, setelah menginjak sesi terakhir ini, apa yang Teh Nabila rasain sekarang? Lebih ini teh tenang juga, terus enggak kepikiran. Oke, lebih ke bebannya berkurang mungkin ya. Kan pasti beban-beban lain itu pasti ada. Tapi beban tugas itu kayak berat banget mungkin ya. Dan sekarang mungkin Teh Nabila ngerasa ada sedikit beban yang sudah tidak hadir lagi mungkin ya. Oke. Nah, berarti apa lagi ya? Sekarang nih yang akan Teh Nabila lakuin untuk kedepannya supaya komitmen-komitmen atau langkah-langkah dari sesi 1 ke sesi ketiga supaya tidak hilang. Kayak kalau misalnya terjadi lagi hal kemalasan itu, nah apa yang akan Teh Nabila lakuin untuk kedepannya lagi gitu kan? Sekarang sesi sudah berakhir nih dan Teh Nabila juga udah ngerasain perubahannya. Nah, jikalau hal yang tidak diinginkan itu terjadi lagi, apa yang akan Teh Nabila lakuin? Apakah Teh Nabila akan datang ke konseling lagi atau Teh Nabila akan menerapkan apa yang Teh Nabila pernah lakuin setiap sesinya? Menerapkan setiap sesinya gitu. Setiap sesinya. Nah, kalau misalnya dipilih nih dari sesi 1 sampai 3 kan itu beda-beda tugas ya. Nah, alternatifnya Teh Nabila akan ngelakuin apa? Lebih seringnya apa? Contohnya kayak gini nih. Kalau misalnya Teh Nabila itu ngerasa males lagi nih, apakah Teh Nabila akan mengajak teman, contohnya Teh ngerjain sama teman bareng-bareng, contohnya Teh kayak gitu, supaya Teh Nabila tuh juga punya motivasi untuk ngerjain karena ada teman, atau enggak kayak gak ngerti tugasnya jadi ke Teh Nabila jadi malas. Teh Nabila akan terus bertanya ke siapapun itu supaya Teh Nabila tahu makna tugas tersebut. Jadi mau gimana langkah ke depannya jika hal itu terjadi lagi? Mau yang pertama itu teh apa sih ya? Nanya ke teman lebih sering, nanya ke teman itu. Jadi nggak diem aja ya kalau misalnya ada masalah tersebut lagi, kejadian itu terulang lagi, Teh Nabila mungkin akan lebih ke, karena Teh Nabila udah berpengalaman, jadi mungkin bisa menerapkan apa yang dulu Teh Nabila lakuin untuk kedepannya. Oke, berarti itu udah bagus ya Teh, udah tersusun rapi gitu. Jika Teh Nabila kejadiannya terulang lagi, Teh Nabila akan melakukan hal yang sama sebelumnya. Nah, berarti nih kalau boleh tahu, kalau misalnya ada orang yang cerita ke Teh Nabila tapi posisinya itu hal yang dia ceritain itu sama kayak yang Teh Nabila rasain, apakah Teh Nabila akan kasih solusi
apa yang Teh Nabila rasain, yang pernah Teh Nabila lakuin, atau Teh Nabila akan diam aja? Mau kasih solusi. Mau kasih solusi juga. Kenapa? Karena kan emang salah satunya kan emang pernah ngalamin. Nah terus jadi nyuruh si temen teh jadi yang ini aja teh, jadi yang awal-awal aja, misalnya coba lakuin ini dulu aja gitu. Oke, berarti lebih ke kayak Jadi apa sih teh? bisa ngasih manfaat juga buat orang lain mungkin ya. Apa yang kita lakuin bisa kita kasih juga ke orang lain. Oke, berarti sudah bagus ya Teh. Dari awal juga, dari sesi pertama Teh Nabila udah ada peningkatan dari skala 6, 7, 8 sampai sekarang 9,5 ya. Berarti udah ada peningkatan, sangat ada peningkatan bisa dikatakan. Oke, berarti sesi konseling kita itu sudah berakhir ya Teh ya, karena Teh Nabila juga udah ngerasa optimal, ngerasa benar-benar udah selesai dan mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin untuk mengakhiri konseling juga, saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata penyampaian yang kurang dipahami, kurang dimengerti, saya mohon maaf. Terus juga saya mohon maaf jika ada kesalahan jadwal konseling, karena contohnya misalnya saya janji hari ini tapi dilakuinnya kapan, saya juga minta maaf karena mungkin setiap orang punya agendanya masing-masing. Dan juga mungkin untuk hari ini cukupkan sekian. Jika Teh Nabila perlu konsultasi hal yang lain juga sangat diperbolehkan, boleh nanti hubungi saja via WhatsApp. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.